Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab cerita fantasi. Selamat belajar anak-anak. Sebelum itu Ibu akan bertanya. Yang pertama, pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Siapakah penulis cerita fantasi yang kamu ketahui? Apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Di sini Ibu akan memberi contoh cerita fantasi. Kalian pasti pernah membaca atau menonton film Cinderella. Ya, film Cinderella adalah cerita fiksi atau cerita fantasi. Yang kedua, Harry Potter. Harry Potter ini juga merupakan cerita fantasi. Yang ketiga yaitu Doraemon. Kalian pasti pernah menonton atau membaca komiknya seperti itu, bahwa ada robot dari masa depan yang bisa membantu semua orang. Itu juga disebut cerita fantasi. Ciri-ciri umum teks fantasi. Yang pertama, fantasi merupakan cerita fiksi. Fiksi itu apa sih? Cerita fiksi itu adalah cerita khayalan. Yang kedua, berisi rangkaian peristiwa alur. Yang ketiga, berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian akhir cerita. Yang keempat, tokoh dan watak tokoh unsur yang mengalami rangkaian peristiwa, tema ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita, amanat pesan yang disampaikan pengarang, atau nilai-nilai kehidupan. Ciri umum cerita fantasi. Di sini ada keajaiban atau keanehan. Bisa dicontohkan seperti yang setiap cerita fantasi itu ada keajaiban atau keanehan. Ibu kasih contoh, misalkan di film Harry Potter, seseorang bisa memiliki sihir untuk bisa terbang. Itu adalah keajaiban atau keanehan. Itu adalah ciri-ciri umum dari teks fantasi itu sendiri. Yang kedua, ide cerita. Jadi ide cerita ini maksudnya penulis itu tidak membatasi antara kenyataan dan khayalan. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Latar di sini disebut lintas ruang dan waktu. Jadi, untuk seperti kalian yang sudah membaca cerita tentang yang ada di halaman 45 mengenai kekuatan ekor biru Nataga. Di situ Nono bisa ada di zaman saat ini, tiba-tiba berada di zaman Belanda. Itu namanya menggunakan berbagai latar. Yang keempat, tokoh unik. Tokoh unik itu seperti yang Nataga. Kalian sudah membaca juga kekuatan ekor biru Nataga. Nah, di situ Komodo itu bisa menjadi seorang kepala pasukan perang. Nah, itu disebut tokoh unik. Yang keempat, bersifat fiksi, pastinya bersifat khayalan, tidak nyata. Kemudian bahasa. Nah, di bahasa ini penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Bukan bahasa formal seperti itu. Jenis cerita fantasi. Nah, ini ada masa lampau, sejaman, kemudian masa yang akan datang. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Ada dua kategori, fantasi total dan fantasi irisan. Pertama, fantasi total. Jadi fantasi total itu fantasi pengarang, jadi khayalan pengarang terhadap objek tertentu terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi benar-benar total semua adalah imajinasi. Di sini
Ibu kasih contoh yang kekuatan ekor Nataga. Semuanya dari tokoh, dari latar, dari ceritanya itu merupakan khayalan. Total semuanya adalah merupakan khayalan. Itu disebut fantasi total. Yang kedua, irisan. Fantasi irisan itu adalah fantasi yang setengah-setengah. Ada yang khayalan, ada yang sebagiannya ada yang nyata. Seperti yang kisah Nono pada cerita Anak Rembulan, ringkasan novel ya yang sudah Ibu suruh baca. Nah, di situ si Nono pertamanya merupakan manusia asli di kehidupan nyata, tapi bisa kemudian kembali ke zaman Belanda. Nah, itu irisan. Ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Di sini ada unsur intrinsik cerita, tema, ide pokok suatu cerita. Kemudian latar. Latar itu ada latar tempat, waktu, suasana. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh ini adalah seseorang ya, bukan hanya seseorang, maksudnya adalah pemeran dari suatu cerita. Yang keempat penokohan. Nah, ini coba dibedakan tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pemeran, penokohan itu watak perannya. Misalkan nih, tokoh Budi. Tokohnya adalah Budi, penokohannya dia baik. Nah, itu adalah penokohan. Alur ini ada yang maju, mundur, ada yang maju mundur. Yang selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang pembaca, sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir yaitu amanat atau pesan. Di sini ada struktur teks cerita fantasi. Yang pertama orientasi, pengenalan tokoh, latar watak tokoh, dan konflik. Yang kedua komplikasi, awal munculnya masalah hingga puncak masalah. Yang ketiga resolusi, penyelesaian masalah. Di sini ada kaidah kebahasaan, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Cara mengingatnya mudah. Kata ganti orang pertama itu saya, aku. Kedua itu kamu. Ketiganya biasanya dia. Nah, itu cara menghafalnya. Kemudian latar, tempat, waktu, suasana. Kata sambung penanda urutan waktu. Setelah kemudian sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Kata ungkapan, keterkejutan, tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya. Nah, itu kata ungkapan keterkejutan. Dialog atau kalimat langsung. Nah, ini pastinya ada di suatu cerita, narasi, bukan hanya cerita fantasi. Ada dialog dan kalimat langsung. Bisa dibaca sendiri, di skip, boleh. Langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Yang pertama, menemukan ide atau tema. Yang kedua, menggali ide dengan membaca. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita. Kali ini Ibu akan memberi tugas, pilih dan bacalah satu contoh cerita fantasi, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Unsur rangkaian peristiwa yang dialami tokoh Nataga. Ini kalian langsung membaca yang kisah Nataga atau kekuatan ekor biru Nataga. Nah, itu kalian temukan kalimat yang sesuai dengan unsur yang dibacakan atau yang ada di layar kalian. Unsur rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Kalian buat peristiwanya berupa kalimat-kalimat, jadi rangkaian. Yang pertama, misalkan pasukan sudah siap bertempur pada saat itu. Pertama, kedua, sampai peristiwanya selesai. Yang kedua, keajaiban tokoh. Keajaiban, keanehannya apa di cerita tersebut. Yang ketiga, kategori berdasarkan latar cerita. Latar ceritanya seperti apa? Yang keempat, kategori berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, tadi ada
total atau irisan seperti itu. Yang terakhir, nama dan watak